Sementara saat Putri Tumina tidak sadarkan diri, seekor ular hitam suruhan Asanzi yang dapat dikendalikan mendekat ke arah Tumina, lalu membawa belati itu dengan cara menelannya. Belati pun sekarang berpindah ke tangan musuh, Asanzi. Sementara Dastan yang bertarung melawan si penyerang tadi, cukup lama dan sengit pertarungan terjadi oleh karena Dastan mendapatkan musuh yang cukup hebat, hingga sampai Dastan berhasil membunuh lawannya. Sementara Asanzi yang telah berhasil mencuri dan membawa belati, telah pergi dan menarik pasukannya, dengan meninggalkan banyak korban termasuk Garvis. Di saat-saat terakhir Garvis meminta maaf kepada Dastan juga memohon agar menyelamatkan kerajaan. Maafkan aku saudaraku, ucap Garvis. Sementara Putri Tumina juga yang sudah tersadar dari pingsannya, sangat merasa kecewa karena tidak dapat melindungi dan menjaga belatinya. Dastan pun mencoba menenangkan Putri Tumina dengan meyakinkan bahwa kita akan merebutnya kembali. Kita harus segera ke Alamut. Nizam akan gunakan belati itu untuk menembus jam pasir, dan dia harus dihentikan. Beralih ke kediaman Nizam, tempat persembunyian di mana Nizam dan Asanzi bertemu, untuk menyerahkan belatinya kepada Nizam. Di sini kita diperlihatkan Asanzi yang dengan sadisnya membelah perut ular untuk mengambil belati yang ada dalam perut ular tersebut. Belati pun beralih ke tangan Nizam, belati yang sangat dia inginkan selama ini. Kembali ke Dastan yang saat ini berduka dan tengah menguburkan saudaranya Garvis. Sementara pimpinan kelompok pembaka yang ingin pergi dan membawa anak buahnya, tapi di sisi lain, Seso si kulit hitam meminta bosnya untuk terus ikut dan membantu Dastan dalam merebut kembali belatinya. Bosnya pun berkata, "Oh, oke, si kulit hitam yang berhati putih," sindir bosnya. Saat mereka sampai di kerajaan Alamut, mereka menyusun strategi. Belati itu disimpan di tempat yang sulit dijangkau. Sangat sulit mendekat dan dijaga ketat oleh orang-orang Asanzi. Tidak ada orang yang bisa berdiri dan hidup dalam jarak 20 yard. Kita tidak perlu mendekat, kata Seso, saya yang akan melakukannya. Bukankah kalian sering mendengar keahlianku? Untuk bisa masuk mereka pun harus menyamar dan melumpuhkan penjaga dengan memukul sekop di kepala penjaga. Sebelum melanjutkan misinya, di sini bosnya menanyakan, apakah Seso benar-benar yakin ingin melakukan ini? Ini misi berbahaya. Seso si kulit hitam pun yakin dan berkata, kalau ini hari terakhirku, hanya inilah kebaikan yang bisa saya lakukan, sambil tertawa dan berlalu pergi. Sesampai di atas, bagian tertinggi dari kerajaan tempat di mana belati disimpan, Seso yang membuka pintu dan berlahan melangkah masuk dengan senjata di kedua tangannya, seperti siap untuk bertarung. Dan benar saja. Di sini Seso langsung disambut serangan oleh si pelempar panah. Akhirnya terjadi pertarungan skill lempar-melempar senjata pun terjadi. Musuh dengan senjata berbentuk stick seperti busur panah pendek, sementara Seso dengan senjata menyerupai arit kecil di mana memiliki kedua sisi yang tajam. Cukup lama pertarungan sengit terjadi, oleh karena keduanya begitu ahli, sama-sama hebat, hingga pada akhirnya keduanya pun sama-sama terluka. Namun pertarungan terus berlanjut, saling serang tak mau kalah, hingga sampai keduanya kehabisan senjata, dan masing-masing hanya menyisakan satu senjata di tangan. Dan di saat serangan terakhir, senjata Seso tepat mengenai dada musuh dan mati. Begitupun juga dengan Seso, di mana dadanya tertancap beberapa anak panah. Namun di detik-detik terakhirnya, dengan sisa kekuatan yang ada, Seso meraih dan melemparkan belati keluar ke arah di mana Dastan dan teman-temannya sudah menunggu. Dan ini adalah lemparan terakhir dari Seso. Seso pun gugur. Saya sudah sering mengatakan tentang keahliannya.